Selamat siang, hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dimulai dari sejarah masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyatakannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Di sisi lain, Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda semula menyambut gembira atas kedatangan Jepang, yang telah dianggap saudara tua dikarenakan sama-sama merupakan bangsa Asia. Akan tetapi, Jepang ternyata sama saja dengan Belanda, sama-sama memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Bahkan Jepang memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan sekutu. Latar belakangnya ialah pada masa pendudukan Jepang diawali dengan Perang Dunia II. Kenapa Jepang melibatkan dirinya di Perang Dunia II? Dikarenakan ada dua hal. Yang pertama, dikarenakan semangat yang mendorong Jepang menjadi negara industri kapitalis sehingga mereka membutuhkan bahan baku, buruh murah, dan tempat pemasaran. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 telah membuat Jepang semakin semangat dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran melawan bangsa Barat. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus melibatkan diri dalam pertempuran dunia untuk memuluskan langkah mereka mendapat kekuasaan. Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada awal pertempuran, Jepang berhasil menguasai pertempuran di Asia Timur Raya di kawasan Pasifik melalui sebuah serangan cepat di Pearl Harbor. Serangan tersebut mengantarkan Jepang menguasai kawasan strategis tersebut, termasuk di Indonesia. Belanda yang menguasai Indonesia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Setahap demi setahap, bangsa Jepang berhasil menguasai Indonesia dan mengkampanyekan berbagai propaganda. Propaganda yang dikampanyekan pada saat itu, pemerintah militer Jepang Dai Nippon berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 September 1942, yaitu yang pertama, menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia, Hakoichiu. Yang kedua, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Yang ketiga, melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Yang keempat, melancarkan politik dumping. Yang kelima, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional. Belanda tidak hanya mengkampanyekan propaganda, tetapi Belanda juga melakukan tindakan-tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Yang kedua, penerapan sistem autarki. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Darat atau Rikuyun. Yang keempat, melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Yang kelima, pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun. Adapun beberapa dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial. Komunikasi antar pulau dengan luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Selain masalah sosial berupa komunikasi, dampak sosial juga terjadi ketika orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan, penyiksaan, menjadikan korban salah tangkap, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, warga Indonesia juga dijadikan sebagai pekerja paksa atau romusa yang tidak mendapatkan upah. Ada pula dampak di bidang budaya. Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenno Heika, kaisar, yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Di kala membukukan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Dampak di bidang ekonomi, saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat perang dengan pihak sekutu. Oleh karena itu, Nippon memiliki siasat licik untuk memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan peperangan. Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Dampak di bidang militer. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat untuk bisa terlibat dalam perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya sudah tentu dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut. Dengan cara memujuk masyarakat Indonesia untuk ikut melawan pihak musuh, Jepang pada akhirnya berhasil membentuk beberapa organisasi semi-militer. Di antaranya ada Seinendan, Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, PETA, dan Heiho. Dampak di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan.
yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan, serta dibentuknya sistem tahapan SD, SMP, dan SMA. Namun, tetap ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa terlibat perang kala itu. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Adapun dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, pembentukan strata. Yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu land system. Yang ketiga, dibentuknya BPUPKI dan juga PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jikalau ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Dalam pendudukan Jepang kali ini ialah yang pertama, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan. Dan juga yang kedua, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan juga Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang ketiga, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang keempat, diadakannya rumusa. Sekian dari penjelasan saya, Nur Hafni Fauzianiza dari 11 MIPA 1, absen 30. Saya mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada salah kata.